yang dikasih Bapak Ibu, Saudara yang dihormati. Ya, kita senang sekali malam ini kita boleh berkumpul dari berbagai gereja yang berbeda dan berkumpul bersama tentunya untuk boleh belajar dan saling memperlengkapi. Rindu sekali kita boleh saling mengenal dan berbagi kasih bersama malam hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan acara untuk kita boleh belajar bersama di dalam webinar malam hari ini, saya mengundang terlebih dahulu Pak Budiman boleh bersama-sama dengan kita untuk sedikit berdoa pembuka dan memaparkan visi dan misi acara kita bersama. Silakan Pak Budiman Salim. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Marti. Shalom Pak Edi. Shalom. Bapak Ibu semuanya. Ya, senang bisa ketemu di webinar yang di-hosting oleh Abale ya. Nah, saya Budiman ya, National Director dari Alpha Indonesia. Nah, saya mengucap syukur untuk program dari transisi gereja sel ini ya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Edi Leo ya yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk berkat kemurahan hatinya. Ini beliau ingin membagikan sebenarnya dapurnya bagaimana melakukan kelompok sel di gereja Abalab ini kepada kita semua. Nah, ini suatu kesempatan yang langka. Ya, saya yakin yang kita hadir ini ya akan sangat diberkati ya. Nah, satu hal yang saya tahu adalah selama pandemi ini, nah Tuhan menunjukkan atau memperlihatkan kekuatan dan kelemahan gereja kita. Ya, saya ibaratkan itu seperti sebuah kapal yang penuh dengan lubang-lubang, ya, yang perlu ditambal dan diperbaiki. Ya, dan lubang ini bisa melambangkan kelemahan atau kekurangan yang ada di departemen atau aktivitas ya program di gereja kita. Seperti satu adalah komsel ya seperti apa kita lakukan sekarang. Kemudian penginjilan, ya pemuda, pemuritan, pasutri, pelayanan sosial dan lain-lain. Jadi itu adalah lubang-lubang yang saya lihat itu selama pandemi ini Tuhan menunjukkan kepada kita ya. Nah, dalam program transisi gereja sel ini saya berdoa lubang kelompok sel di gereja Anda itu bisa diperbaiki. Ya, diperbaiki dan kemudian ditambal ya. Supaya tantangan pun gereja akan hadapi di masa depan, jemaat gereja Anda akan terkoneksi kepada Anda melalui kelompok sel. Ya. Dan juga saya berharap Bapak Ibu bisa dengan serius berkomitmen 6 kali pertemuan ya yang telah ditetapkan. Ya, saya sangat percaya kita akan belajar banyak. Ya, saya sendiri itu hadir sebagai peserta sebenarnya untuk mau belajar dari Pak Edi. Ya, saya percaya kita akan belajar banyak. Ya, Tuhan akan memperkuat kelompok sel di gereja ya kita melalui pengajaran ini. Nah, ini baru permulaan. Ya, ada sesuatu besar. Ya, sesuatu besar di depan kita. Mari saya ajak kita dengan penuh semangat menambal setiap lubang-lubang yang ada. Ya, Tuhan memberkati. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Terima kasih Engkau sudah mengumpul kami, orang-orang yang Anda pilih Tuhan, gereja-gereja Anda pilih untuk Tuhan diperlengkapi oleh Pak Edi Tuhan, yang akan membagi, men-share bagaimana melakukan kelompok sel di gereja kita dengan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan Pak Edi yang menjadi narasumber, berkati akan kemurahan hatinya Tuhan, berkati gereja yang dia gembalakan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, dan juga berkati setiap kita Tuhan menjadi hati sebagai seorang murid ya Tuhan Yesus untuk bisa belajar, menerapkan, dan kita bisa melihat Tuhan, gereja kita akan dirubah Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Budiman Salim yang sudah memberikan sedikit arahan visi misi kepada setiap kita. Demikian juga yang sudah berdoa pembuka. Dan malam hari ini kita tentunya akan sangat menarik untuk kita boleh sedikit beramah-tamah, kita boleh menyalakan video, kita mengundang bapak-bapak sekalian, dan mungkin ada ibu juga yang boleh menyalakan video. Ya, supaya kita bisa sedikit beramah-tamah dengan kita saling memandang, sekalipun jauh, tetapi karena kita lihat di video ini, kita rasanya dekat di hati ya.
Baik, dan kita rindu sekali mungkin kita boleh sedikit menyapa beberapa Bapak Ibu yang ada, yang sudah hadir di sini untuk boleh sedikit menyapa, memperkenalkan diri, dan juga boleh menyapa dari mana, dan juga apakah sudah tahu tentang Komsel atau komunitas sel. Nah, kita sedikit menyapa. Mulai dari diri saya ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Mardi dan saya adalah gembala untuk satu area beberapa Komsel yang dipimpin oleh saya, dan juga saya dari Aba Love Industry, dan senang sekali malam hari ini boleh berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bolehkah saya mengundang di sini juga ada Pak Johan? Silakan Pak Johan, boleh sedikit menyapa teman-teman kita yang di sini, Pak Johan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang luar biasa ini. Saya dari GBI Gracia Blue Green, Jakarta Barat. Ya, kebetulan saya di gereja saya membawai Komsel, jadi saya bersyukur sekali dengan acara ini. Kiranya acara ini boleh memberkati, memberikan wawasan yang buat kita semua supaya Komsel kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Johan yang sudah menyapa kita, dan kita ingin lagi memanggil mungkin beberapa teman-teman yang memperkenalkan diri ya. Silakan Pak Edi Bonar, mungkin boleh menyalakan juga mic-nya dan menyapa teman-teman sekalian. Ya, salam semuanya. Namanya sama dengan Pak Edi Leo. Ini cuma Gultom. Iya, saya dari Medan, baru lagi dalam perintisan GB Cempaka di bawah naungan GB Sumatera Resort dengan Pak Budiman, itu sama kami. Dulu pernah memegang menjadi koordinator di Family Altar ya, kalau di gereja kita namanya Family Altar ya, seperti itu Komselnya, seperti itu. Bahkan saya juga sempat terlibat juga dulu di 123. Yes. Seperti itu, pria sejati ya dengan Bapak Ayang yang ada di Medan. Nah, itu aja sekilas ya. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan saya berharap kita semua juga akan terus mengikutinya. Pasti ada sesuatu yang baru dan berguna bagi gereja lokal kita. Selamat menikmati. Terima kasih Pak Edi Bonar Gultom. Selanjutnya saya mengundang Pak Fredrik, mungkin sedikit juga Pak Fredrik Eldad bisa menyapa teman-teman sekalian. Silakan Pak Fredrik. Baik, terima kasih. Shalom bagi kita semua. Saya dari Manado, dan memang kebetulan saya berasal dari Gereja Masih Injili Minahasa dan baru melaksanakan pemilihan pelayan khusus, dan saya terpilih sebagai penatua, dan karena itu saya merasa terpanggil untuk menerapkan ini di tengah-tengah pelayanan saya ini. Mungkin itu saja, dan kalau di Kemim itu kan sektor-sektor, kolom-kolom. Jadi mungkin di sektor itu saya bisa membentuk, setelah saya mengikuti acara Alpha beberapa waktu lalu, dan saya akhirnya memilih ini karena mungkin pas untuk menjadi percontohan di kolom, di sektor saya ini, dan nanti mungkin bisa, jika ini menjadi sesuatu model, maka tentu bisa ditularkan kepada kolom-kolom yang lain. Itu mungkin jadi kerinduan saya untuk mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk acara ini. Terima kasih Pak Fredrik yang kami hormati. Selanjutnya silakan Pak Jeffrey bisa menyapa. Pak Jeffrey Andreas, silakan menyalakan mic. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dengar ya Pak Mardi? Jelas Pak Jeffrey. Ya, terima kasih untuk undangannya. Saya senang sekali bisa bergabung. Terima kasih Pak Edi Leo. Saya Jeffrey Andreas Siahaan. Saya tinggal di Bandung. Kalau dibilang wilayahnya Priangan Tengah, ya areanya. Dan kebetulan memang ini adalah hal yang saya tunggu-tunggu, karena memang saya ada di dalam satu kegerakan murid DMM, Disciple Making Movement, dan juga saya ada di kegerakan doa STA bersama Kak Esther Worung. Saya untuk yang di Pulau Jawa, Madura, saya sebagai koordinator untuk doa, kubu-kubu doa untuk STA kegerakan murid. Memang kemarin saya juga melaunching idenya itu 23 orang kelompok kubu-kubu doa, 23 orang
2-3 kelompok ada di setiap kecamatan. Setiap kecamatan gereja jemaat-jemaat rumah komunitas. Dan jadi seperti terkoneksi ya dengan hal ini, jadi memperkuat lagi, memperlengkapi tubuh Kristus. Saya berjemaat, saya lokal dengan anak-anak, istri di GBI Rock, tapi saya punya ministry sendiri di JKI, naungan JKI, saya udah dapat izin dari gembala. Jadi untuk underground church-nya di bawah JKI. Ya, jadi memang khusus untuk menjangkau underground church. Itu sih, di suku-suku terabaikan. Jadi terima kasih bisa diperlengkapi dengan Pastor Eddie Leo. Terima kasih dengan Bapak-Bapak, Ibu sekalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jeffrey. Selanjutnya saya menyapa Pak David. Boleh sedikit menyapa setiap para partisipan. Silakan Pak David. Oke, salam, selamat malam semuanya. Saya David Paringkuan, saya dari Makassar, pelayanan Gereja Betani Makassar, cabang dari Betani Manado. Dan saya ingin ikut acara ini untuk semakin diperlengkapi supaya family altar, komsel kami semakin bisa berkembang, diperlengkapi untuk semakin kita bisa berkembang, berdampak. Itu saja, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak David. Selanjutnya saya menyapa Ibu Claudia. Bisa buka mic Bu Claudia. Terima kasih Bu Claudia. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia. Saya dari Medan, Gereja Bethel Tabernakel di Kota Medan. Saya melayani sebagai gembala sidang dan baru mau memulai untuk adanya komsel atau komunitas sel di gereja saya. Jadi saya senang sekali dengan adanya pelatihan seperti ini. Terima kasih Pak Mardi. Terima kasih Bu Claudia. Selanjutnya saya menyapa Pak Alfian. Silakan Pak Alfian, boleh menyalakan mic Pak Alfian. Terima kasih. Ya, saya Alfian. Saya di Abalov, ya di Abalov di Jakarta Barat. Itu aja saya. Ya, saya penatua di Abalov di Jakarta Barat. Terima kasih Pak Alfian. Ya. Selanjutnya Pak Herbert. Silakan Pak Herbert. Ya, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, saya Pak Herbert Edison Manurung dari Medan. Itu satu wadah dengan Pak Edi Bonar dengan Pak Budiman ya dari Medan. Mengembalakan di gereja cabang itu kita sudah ada pemilih altar sama dengan Pak David tadi, pemilih altar juga karena mungkin awalnya kita sama. Nah, kepingin gimana sih wadah pemilih altar ini betul-betul menjadi tempat pemuritan, itu menjadi kerinduan untuk ikut gabung di tempat ini. Jadi selama ini pemilih altar kita itu sepertinya jadi seperti ibadah raya bagi firman, tapi konsep pemuritannya menurut saya kurang. Jadi saya ikut di sini supaya lebih diperlengkapi, pemilih altar jadi tempat betul-betul menjadi tempat pemuritan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Herbert. Selanjutnya mungkin Pak Budi Setiawan bisa menyapa setiap kita. Ya, shalom, selamat sore. Saya Budi Setiawan, mengembalakan Abalaf di Kelapa Gading. Dulu saya banyak mementor lewat lembaga Bless Indonesia Partnership 2004 sampai 2011. Lalu setelah itu saya banyak konsen di gereja lokal dan lewat gereja lokal pun bersama teman-teman untuk bisa menolong gereja-gereja juga bekerja sama atas pertumbuhan gereja bersama, kita bisa menolong untuk pemuritan dipraktekkan di gereja-gereja. Ya, salam kenal, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya saya menyapa Ibu Erika Manalu. Silakan Bu Erika, boleh menyalakan mic untuk menyapa setiap partisipan. Silakan Bu. Mic-nya belum nyala Bu Erika. Shalom Bapak Ibu, saya Erika Manalu dari Medan. Saya istri gembala Pak, dan membantu suami saya dalam pelayanannya pengembalaan dan khusus di Komsel. Kebetulan saya yang menangani di gereja kami, dan untuk saat ini gereja yang kami pimpin memang masih gereja kecil. Sudah selama hampir 8 tahun kami mengembalakan, dan sampai hari ini Komsel yang ada di gereja kami kurang lebih ada 5 Komsel. Dan kerinduan kami Komsel ini akan bertumbuh-tumbuh lagi, dan saya harap dari pertemuan dari
Zoom ini saya bisa belajar banyak bagaimana bisa mengembangkan atau menumbuhkan kembali rasa cinta Tuhan jemaat-jemaat yang kami pimpin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Erika. Selanjutnya saya menyapa Pak Sabar. Silakan Pak Sabar Berutu boleh menyapa setiap para partisipan. Silakan menyalakan mic Pak Sabar. Terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan, perkenalkan, kemarin memang yang masuk adalah istri saya, atas nama istri saya. Tapi saya lihat ini bagus sekali, saya perlu belajar untuk bagaimana mengembangkan Komsel ya. Saya lihat bapak-bapak yang luar biasa di tempat ini. Jadi saya pendeta Sabtu mengembalakan di gereja Kristen Kemah Daud, Satelit Tripang namanya. Jadi kami gereja lokal GKKD Semarang, ada beberapa satelit. Saya salah satu gembala di salah satu satelit. Ya, gereja yang kami layani memang belum banyak, baru 100-an lebih sedikit aja gitu ya. Dan kami rindu melalui keikutsertaan kami acara ini boleh mendapat berkat, khususnya dari bapak-bapak pendeta yang sudah berpengalaman, yang sudah terbukti berbuah ya. Kami mau belajar gitu ya. Itu ya kira-kira perkenalan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk belajar ya. Terima kasih Pak Sabar Berutu, dan tentunya masih banyak lagi para hadirin yang lain, dan kita akan menyapa kembali dan kita akan melanjutkan dulu acara. Dan selanjutnya saya persilakan untuk Pak Edi Leo juga boleh menyapa para partisipan dan memberikan pengarahan sebelum nanti kita lanjutkan dengan menyapa para partisipan lainnya. Silakan waktu dan tempat Pak Edi Leo. Oke, shalom. Saudara-saudara, senang ketemu dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, ini kita kerjasama dengan ya Alpha Course, Pak Budiman, untuk kita boleh memberikan sebuah mentoring, saudara, bagaimana transisi menuju gereja komunitas. Nah, yang hadir walaupun saudaraku ya cuman belasan orang ya, itu buat kami bukan itu yang paling penting, saudara, tapi adalah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mau dan haus diberi tuntunan untuk bisa transisi menuju gereja komunitas, karena kami ya program ini betul-betul ingin menolong sampai kita jadi ya gereja gereja komunitas ini. Nah, tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa ya saya hanya mau terima wacana aja, nggak apa-apa juga, ikut aja ya, dengerin. Tapi nanti kalau yang serius ingin sungguh-sungguh haus ya untuk transisi sampai selesai, kami bersedia menemaninya, tim kami ya. Nah, ada 3 gereja yang akan jadi gereja model, yaitu yang pertama ya tentunya Abalov Industri, kemudian yang kedua Abalov KTC, Pak Budi sebagai salah satu penatuanya, Budi Setiawan, dan kemudian satu lagi adalah Abalov Taman Palem ya. Nah, Pak Gun hadir juga di tempat ini, saya kenalkan singkat aja. Pak Gun ini salah satu penatua di Abalov Taman Palem. Mereka juga aktif ya, ada jaringan di Jakarta Barat ya, di Cengkareng, hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, jadi 3 gereja model ini silakan saudara mau belajar nanti apa, mau melihat langsung ya silakan. Mereka jadi siap jadi gereja model yang menjadi tuan rumah untuk kalau kita butuh apa-apa ya untuk memperlengkapi kita. Nah, kemudian ada 4 coach, 4 pelatih yang akan nanti melatih kita selama 6 bulan ini. Saya sendiri, kemudian Pak Budi Setiawan, ya, kemudian Pak Gunawan Pan, dan satu lagi adalah Pak Lukas Winarno, ya. Dan
terima kasih juga ada Pak Mardi di sini ya. Pak Mardi sebagai fasilitator ya, yang akan koordinator yang akan mengatur semua coaching ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak Mardi untuk kerja kerasnya luar biasa. Nah, saudara, hari ini jadi kita akan mulai dengan training pertama kita ya. Nah, nanti kita akan memasuki training ini ya, tentunya saya harap kita semua haus ya, kita ingin belajar dan mendapatkan impartasi, bukan sekedar teori atau sekedar teknik, tapi ini impartasi yang kita perlu dapat ya. Nah, karena itu ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Mardi. Apakah kita langsung? Ya, oke, baik. Nah, saudara, saya akan sampaikan dulu ya konsep utamanya. Ya, apa itu gereja komunitas supaya kita nangkep dulu. Dan ya, ini gambar besarnya, saudara. Kalau kita udah nangkep ini, nah kita bisa melakukan transisi menuju gereja komunitas. Diperlukan transisi. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya, nggak bisa langsung jadi, saudara. Perlu transisi menuju gereja komunitas. Nah, mari kita lihat, saudara, apa itu gereja komunitas dan apa bedanya ya dengan saudaraku gereja yang bukan gereja komunitas. Nah, kita lihat dulu gereja mula-mula, saudara, itu adalah gereja komunitas. Ya, kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-2, dikatakan mereka, saudara, tiap-tiap hari berkumpul ya di rumah-rumah. Ya, nah itulah gereja. Gereja itu komunitas, saudara. Ya, komunitas artinya kelompok kecil yang saling membagi, ya, saling memberi. Itu artinya komunitas. Berasal dari ya dua kata, kum itu artinya ya saling ya atau bersama. Munus itu artinya pemberian. Jadi komunitas itu bahasa Latin, artinya adalah kelompok kecil yang semua anggotanya saling memberi. Saling memberi. Ya, itu komunitas, saudara. Jadi gereja itu komunitas. Waktu lahir ya di gereja mula-mula itu di rumah-rumah. Nah, itu dia, saudaraku, komunitas. Jadi gereja bukan gedungnya, bukan acaranya, bukan, saudaraku, ibadah hari Minggunya saja, tetapi, saudaraku, gereja itu komunitas-komunitas yang di rumah-rumah. Nah, kemudian komunitas-komunitas ini pergi ke Serambi Salomo. Ya, mereka pergi ke sana. Nah, ngapain? Ya, bukan melakukan kebaktian yang kayak biasa kita duduk-duduk di baris-baris kursi baris, nyanyi sama-sama. Karena Serambi Salomo itu tidak ada kursinya, saudara. Itu lapangan luas kayak lapangan stadion utama. Bisa orang 150.000 orang di sana. Nah, saudara, ngapain mereka di Serambi Salomo? Bukan melakukan ibadah raya sama-sama, bukan, tapi mereka kumpul dalam kelompok-kelompok kecil di Serambi Salomo. Karena di Serambi Salomo itu ada tempat-tempat berkumpulnya mazhab-mazhab. Ya, mazhab itu artinya denominasi, semacam gitu. Jadi ada mazhab Parisi, ada mazhab Saduki, ada mazhab apa lagi, terus ada mazhab yang baru. Nah, apa itu mazhab yang baru? Itu, saudaraku, orang Kristen. Jadi orang Kristen juga kumpul di sana. Nah, ngapain kumpul di sana, saudara? Nah, Serambi Salomo fungsinya adalah para rabi melakukan apa, saudaraku? Ya, melakukan pengajaran, mengajar orang-orang para rabi di Serambi Salomo. Jadi mereka kumpul dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, ini dia contohnya waktu Yesus mengunjungi
Serambi Salomo, dia kumpul dengan muridnya, dan kemudian orang Farisi di latar belakang mengamati. Nah, jadi berarti saudara, mereka kumpul di Serambi Salomo itu bukan ya saudara melakukan ibadah raya, duduk-duduk, kumpul-kumpul semuanya, bukan. Ya, tapi mereka equipping. Nah, ini dia. Jadi rasul-rasul cerita dulu Tuhan Yesus ya melakukan apa? Nah, dia transfer pengajaran itu ke pemimpin-pemimpin ya gereja rumah, lalu ya kelompok-kelompok ini kembali ke rumah-rumah saudara meneruskan pengajaran rasul-rasul. Jadi inilah gereja. Ya, gereja dimulai dengan apa saudaraku? Pertemuan yang di rumah-rumah itu ya, kemudian tapi pertemuan di rumah-rumah itu perlu diperlengkapi. Ya, diperlengkapi. Ya, nah itulah saudaraku disebut ibadah equipping. Jadi perlu ibadah equipping. Nah, sekarang kita lihat next. Jadi apa perbedaan gereja komsel dan gereja dengan komsel? Nah, ada perbedaan, saudara. Ya, ini yang saudara mesti nangkep ya. Perbedaan gereja komsel dan gereja dengan komsel. Nah, kita lihat dulu gereja komsel. Kalau gereja komsel, gereja di mana komselnya adalah unit dasar gereja, disertai dengan ibadah equipping. Nah, ini gereja apa, saudara? Gereja komsel. Jadi kalau gereja komsel intinya gini, komselnya itulah gereja. Oke? Nah, kalau yang hari Minggu, saudara, itu equipping. Ya, diperlengkapi orang kudus. Jadi boleh nggak kita lakukan ibadah hari Minggu? Boleh. Tapi ya saudara, itu bukan sekedar ibadah, tapi itu ibadah memperlengkapi supaya komsel-komsel ya itu bisa bertumbuh. Nah, itu konsepnya saudara. Ya, itu gereja komsel. Nah, tapi kalau gereja dengan komsel, nah ini beda lagi ya. Ini gereja di mana ibadah hari Minggunya adalah gereja. Jadi gerejanya yang hari Minggu itu saudara, yang di gedung ya. Ibadah hari Minggunya itulah gereja. Sedangkan komselnya, kelompok kecilnya hanyalah salah satu program. Ya, jadi konsepnya gini, Anda ayo hadirilah, beribadahlah di gereja. Di mana? Di hari Minggu. Ya, kumpul. Kemudian saudara setelah kumpul, ya kita merasa saya sudah bergereja karena sudah hadir di hari Minggu. Ya, itu nggak salah hadir di hari Minggu, saudara. Ya, tapi ini konsepnya beda. Kalau ini gereja itu yang hari Minggu, ya, kemudian nah di hari Minggu diperkenalkan, saudara, di gereja kita ada program-program, silakan ikuti. Ya, mau program anak muda, program orang pria sejati, ada program buat wanita bijak, ada program ini, program itu, dan salah satunya saudara-saudara, salah satunya adalah komsel. Silakan pilih yang saudara butuhkan. Kalau mau ikut komsel boleh, kalau nggak ikut komsel nggak apa-apa, karena Anda ya boleh pilih mana yang Anda suka. Mau ikut pria sejati boleh, mau ikut komsel boleh, ya mau ikut wanita bijak boleh. Itu cuman program ya. Oke, beda ya saudara, nangkep nggak? Nah, yang kita mau bangun yang gereja komsel, bukan gereja dengan komsel. Nah, ini mesti nangkep dulu saudara. Ini radikal sekali pemikirannya, sangat radikal. Kalau kita nggak nangkep ini, saudara, ya kita nggak akan jadi nanti praktek, ya saudaraku, gereja sel. Ya, nah kemudian yang sangat penting kita lihat di gereja mula-mula, saudara. Nah ini adalah nilai-nilai yang kita mesti praktekkan, saudara. Next, gereja adalah gaya hidup sehari-hari, saudara. Ya makanya gereja mula-mula kumpulnya tiap hari. Jadi gereja sel, gereja komsel itu gereja yang gaya hidup sehari-hari. Itu bukan sekedar program, bukan sekedar acara, bukan sekedar pertemuan,
tapi gaya hidup sehari-hari. Lihat, ya, di samping Kisah Rasul 2, Kisah 5 menjelaskan begini. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, saudara-saudara, lihat. Jadi saudara, ya, mereka ada di setiap hari mereka, ya, melanjutkan pengajaran baik di bait Allah maupun di rumah-rumah. Ya, nah tiap hari kan mereka gaya hidup, ya. Kemudian pasal 20 ayat 20, sesungguhnya demikianlah aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, nah Paulus ketemu dengan gereja di Efesus dan dia bilang, ya, aku sudah memberitakan dan mengajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun di rumah kamu. Nah, di muka umum itu apa? Ya, maksudnya waktu dia, saudaraku, ya, memperlengkapi mereka. Ya, salah satunya di ruang Tiranus. Ya, ruang kuliah Tiranus, dia memperlengkapi mereka di muka umum itu tiap hari loh, saudara. Dan kemudian berkumpul di rumah-rumahmu tiap hari juga. Ayat 31, lihat ini. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam, tuh, tiap hari, saudara. Dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Wow, ini saudara, komsel Paulus yang pertama. Ya, dia tiap hari ketemu sama orang-orang di komselnya. Sampai mereka semua jadi penatua, saudara. Inilah calon penatua di Efesus. Ya, dan begitu hebat gereja di Efesus, ya, Paulus juga memperlengkapi mereka, ya, tiap hari sehingga saudara dalam waktu 2 tahun Injil telah tersebar ke seluruh Asia Kecil. Keren ya. Nah, saudara, apakah benar gereja mula-mula kumpulnya tiap hari? Kalau menurut Kisah Rasul, iya. Nah, sampai kapan mereka kumpul tiap hari? Next, mari kita lihat, saudara, ya, di dalam sejarah. Nah, catatan bapak-bapak gereja, saudara. Kita lihat tulisan-tulisan awal dari bapak gereja yang meneguhkan gereja mula-mula bertemu setiap hari. Nah, yang pertama kita lihat Barnabas. Barnabas, ya, ini Barnabas tahun 70 sampai 130 ditulis, saudaraku. Ya, tulisan ini bilang begini, saudara. Setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Kapan? Setiap hari. Jadi sampai tahun 130 mereka masih kumpul setiap hari, saudara. Nah, Didache adalah tulisan yang paling awal tentang gereja ngapain aja kalau ketemu. Oke, nah itu ditulis tahun 80 sampai 140. Dia menulis begini, setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus sehingga kalian boleh disegarkan oleh perkataan mereka. Ya, jadi gereja mula-mula saling membangunnya tiap hari. Itu menurut Didache. Ya, itu bukan hanya pemimpin, seluruh jemaat kumpul tiap hari. Ya, saudara, sampai tahun 140. Ya. Nah, bahkan zamannya Ignatius, saudara, 105, saudara, dia menulis begini. Sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, kuasa setan dihancurkan. Hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah, jadi intinya memang bukan soal tiap harinya, saudara, tapi sesering mungkin. Berarti gereja mula-mula ketemunya sesering mungkin. Nah, ini dia, saudara. Kalau saudara baca sejarah, ya, sampai kira-kira tahun 200, saudara, gereja masih ketemunya sesering mungkin tiap hari. Ya. Nah, tapi setelah itu mulai berkurang. Sekali seminggu,
lama-lama sekali seminggu pun udah jadi tradisi. Ya, lama-lama saudaraku ketemu pun udah nggak jadi kehidupan. Ya, nah jadi intinya gini, intinya saudaraku ya gereja itu adalah apa? Gaya hidup. Itu bukan sekedar pertemuan, program dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana ya pola gereja yang dibangun oleh Kristus. Ya, bagaimana Kristus membangun gerejanya, Saudara. Nah, kita mau tiru itu aja. Kalau kita tiru itu, udah kita akan jadi, Saudara, seperti yang Kristus lakukan dengan 12 muridnya. Karena 12 muridnya, Saudara, itu adalah apa? Itu adalah model ya buat gereja. Ya, kalau modelnya nggak ada, nggak bisa ditiru, Saudara. Ya, karena cara belajar yang terbaik adalah dengan membangun model. Nah, nanti saudara pulang, PR-nya adalah membangun model ini, Saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus membangun model. Ya, nah, dia ternyata tidak mulai gereja dengan 12 orang. Saya dulu salah, Saudara. Saya pikir Yesus begitu tahun pertama dia masuk pelayanan, langsung dia pilih 12 orang, dia tetapkan sebagai rasul. Waktu saya belajar kronologi perjanjian baru, saya kaget, Saudara. Ternyata saya keliru. Yesus tidak membangun gerejanya langsung dengan 12 orang. Dengan berapa orang, saudaraku, dia bangun? Ya, ternyata dimulainya dari 2. Wow, kaget saya, Saudara. Siapa 2 orang itu, Saudara? 2 orang itu adalah ya Andreas ya dan saudaraku Yohanes. Mereka ini nanti saudara baca dalam Yohanes 1 ya adalah murid-muridnya siapa, Saudara? Yohanes Pembaptis. Dan mereka ya udah ikut yang namanya Hafruta. Ya, atau kita sebutnya kompak, 2-3 orang, semua guru Yahudi, Saudara, atau rabi Yahudi menggunakan pemuritan ya dengan memuridkan dengan sistem Hafruta. Mari kita lihat berikutnya ya. Nanti kita kembali lagi ke sini, Saudara. Kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Mengapa ya kita menggunakan kompak atau Hafruta, Saudara. Ya. Nah, karena kompak atau Hafruta adalah komunitas pemuritan para rabi Yahudi. Nah, Yesus itu rabi Yahudi. Jadi dia termasuk, saudaraku. Ya, dia termasuk ya rabi Yahudi. Makanya Yesus menggunakan pola yang sama. Pola 2-3 orang. Nah, Hafruta itu apa, Saudara? Hafruta itu artinya pertemanan. Ya, pertemanan. Atau saudaraku, ya kita sebutnya kompak kalau masa kini ya, komunitas sepakat ya. Kompak itu hanya nama, Saudara nggak usah pusing ya. Nah, Yesus bilang begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini ayat dasarnya Hafruta, Saudara, kompak. Ya, jadi rabi-rabi menggunakan ini. Next, kita lihat berikutnya dulu. Ya, nah kita lihat saudara berikutnya. Nah, Hafruta itu berasal dari bahasa Aram. Hafruta, ya susah nyebutnya. Orang Yahudi menyebutnya Hafruta, oke, pakai H. Kalau orang Aram menyebutnya H, pakai CH. Ya, itu sama aja, saudara. Itu artinya, saudara, adalah ya persahabatan. Ya, itulah kompak. Nah, persahabatan atau persekutuan itu artinya Hafruta. Nah, perhatikan, saudara, orang Yahudi telah menggunakan sistem Hafruta dari sejak pembuangan Babilonia. Ya. Nah, saudara, di zaman pembuangan Babilonia, mereka itu ya orang Yahudi, saudara, dianiaya. Jadi nggak boleh dalam pertemuan besar. Mereka harus dalam pertemuan kecil, saudara. Jadi 2-4 orang.
Makanya Daniel menggunakan hafruta. Daniel punya teman, ya, 3 orang, Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu hafrutanya dia, saudara. Ya, dia selalu berdoa sama-sama mereka. Ya, dia selalu belajar Alkitab bersama mereka. Ya, saudara, itu Daniel. Makanya mereka radikal sekali, saudara. Ya, Daniel sebelum menafsir mimpi, dia minta didoakan dulu di hafrutanya. Ya, makanya ya dia, ya saudaraku, bertumbuh luar biasa di dalam hafruta itu. Nah, kemudian tahun 20 Masehi, hafruta itu paling populer zamannya Tuhan Yesus. Ya, tahun 20. Makanya semua murid-murid ada di dalam hafruta, saudara. Karena tahun 20 paling populer hafruta itu. Nah, bahkan sampai sekarang, lihat ini, saudara. Orang Yahudi selalu belajar itu nggak boleh sendirian. Ya, dia selalu 2-3 orang. Inilah sistem pemuritan orang Yahudi. 2-3, 2-3. Nah, rabinya ada di tengah-tengah mereka. Oke? Nah, saudara, jadi mari kita kembali, saudara, kepada gambar mundur 2 langkah ke belakang. Ya, nah ini dia, saudara. Jadi Tuhan Yesus mulai dengan kompak atau hafruta 2 orang. Siapa itu? Yohanes dan siapa? Andreas. Mereka sudah hafrutanya Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka ikut Yesus karena mereka, saudaraku, ya, mengalami Yesus. Karena tinggal semalam dengan Yesus, mereka kemudian ya mendapat pencerahan Yesus adalah Mesias. Kemudian mereka nggak bisa berhenti, mereka bersaksi kepada Petrus atau Simon waktu itu. Simon dimenangkan. Ya, nah udah 3 orang. Kemudian mereka bertiga ikut Yesus, ketemu siapa? Ketemu Filipus. Ya, udah berempat. Nah, hafrutanya multi jadi 2, saudara. Jadi udah ada 2 hafruta. Ya. Kemudian saudaraku, mereka ketemu siapa lagi? Ketemu Nathanael. Ya, dan ada satu lagi yang nggak disebut di Yohanes, tapi disebut di Matius 4, Yakobus. Nah, 6 murid ini, 3 hafruta ini, saudara, itulah murid Yesus yang mula-mula. Jadi pola Yesus bangun gereja mulai dari 2, kemudian jadi 3 hafruta, ya, saudara. Dari 3 hafruta ini, dia bermultiplikasi terus jadi 6 hafruta, saudara. Nah, 6 hafruta inilah menjadi 12 murid, ya, 12 murid. Nah, inilah, saudaraku, gereja. Inilah komsel kerajaan. Kami sebutnya komunitas kerajaan. Inilah gereja, saudaraku. Ya, ini pola yang Tuhan Yesus bangun. Ya, jadi Yesus nggak langsung bangun 12 orang. Dia mulai dengan hafruta atau kompak. Dan dari kompak dia menjadi, ya, gereja, saudaraku. Unit terkecilnya gereja. Nah, ini yang Yesus bangun. Tahu berapa lama, saudara? Ya, tahu berapa lama ini? Ya, hampir 2 tahun. Baru jadi, saudaraku, gereja modelnya. Baru jadi 1 unit aja jadi. Nah, jadi kalau saudara nanti mau transisi, nah tugas saudara dalam 3 bulan ini adalah membentuk satu komunitas kerajaan yang apa, saudaraku, menjadi model, ya, satu komsel yang jadi model, saudara. Jadi kalau Yesus dia bangun modelnya dulu, saudara. Nah, setelah modelnya jadi, baru apa yang dia lakukan? Nah, dia utus bertiga ini diutus, berdua ini diutus keluar untuk apa? Memultiplikasi komsel ini menjadi komsel-komsel yang banyak. Nah, nanti kita lihat selanjutnya, saudara. Nah, inilah, saudaraku, sesuai dengan misi Bapa yang dari semula, ya, yang Adam gagal. Adam tadinya mestinya bermultiplikasi, saudara, ya, tapi dia gagal, ya. Nah, mestinya dia melakukan ini, saudara, ya. Coba balik ke yang ke tadi lagi, ya. Mestinya Adam, saudara, diperintahkan Allah memberkati mereka
mereka, siapa mereka di sini? Ya, Adam dan Hawa. Ya, suami istri, itulah kompak pertama yang Tuhan bangun, Saudara. Ya, terus Allah berfirman kepada mereka pada kompak pertama ini, beranak cucu. Nah, mereka mesti beranak cucu. Jangan satu kompak aja. Ada kompak generasi kedua dan kompak generasi ketiga. Tapi Adam nggak melakukannya, Saudara. Gagal dia. Ya, dia beranak cucu tapi tidak ada gambar Allah yang dimultiplikasikan. Kacau semua. Ya, mereka bukan komunitas kerajaan karena udah jatuh dalam dosa. Nah, tadinya Tuhan suruh ya apa Saudaraku? Beranak cucu. Kemudian apa Saudara? Bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Ya. Nah, kalau mereka udah beranak cucu, udah jadi komunitas kerajaan, jadi komunitas keluarga, mereka disuruh multi keluarganya, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dia. Ya, nah ini adalah misi Bapa yang semula itu, Saudara. Ya, inilah pola Yesus. Ya, ini praktikalnya adalah amanat agung. Mari kita lihat berikutnya terus. Ya, kita lihat. Nah, ini amanat agung, Saudara. Ya. Jadi bagaimana pola gereja yang dibangun Kristus? Dia menerapkan misi Bapa yang Adam gagal, lalu dilanjutkan oleh Adam yang kedua, oleh Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus dengan kita, Saudara. Ya, maka Saudara, ya amanat agung itu apa, Saudara? Pergilah, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ya, baik yang di sorga maupun di bumi. Ya, karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, jadi ya Saudara, cara memulai gereja Saudara itu adalah melaksanakan amanat agung. Ya, bagaimana caranya Saudara? Ya, maka kita mesti terima dulu kuasa dari Tuhan. Ya, diurapi dengan Roh Kudus, diberi kuasa. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus, Saudara. Ya, sebab segala kuasa telah diberikan. Ya, sekarang Tuhan berikan kuasa itu kepada kita. Dia perintahkan murid-muridnya nggak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus. Ya, nah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dimulainya dari ya 2-3 orang dipenuhi dengan Roh Kudus, Saudara. Kemudian mereka disuruh apa? Memultiplikasi murid. Ya, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Jadi multiplikasi murid. Gimana caranya? Ada 3 kata aktif. Pergi, ya, baptis, ajar. Ya, Saudara pergi kemana? Pergi ke tempat di mana kita berada sehari-hari. Ya, kalau kita mahasiswa, kita pergi ke kampus kita. Ya, disitulah ladang misi kita. Disitulah kita menjadikan orang murid Tuhan. Ya, Saudara. Kalau kita pelajar, kita pergi ke sekolah kita. Sekolah kita lah ladang misi itu. Dan Tuhan mau kita membuat murid di tempat itu, Saudara. Ya. Kemudian apa lagi, Saudaraku? Ya, kalau kita bisnismen, dunia bisnis kita itulah ladang misi kita. Kita mesti pergi ke situ, jadikan orang-orang yang ada di situ murid Kristus. Jadi itu maksudnya pergi. Baptis, jangan hanya ya, jangan Saudara kita tarik dari gereja lain. Orang yang sudah murid Kristus, orang yang udah aktif di gereja, jangan. Ya. Nah, walaupun ya boleh aja ada orang yang mau pindah ya, Saudara, tapi bukan itu fokus kita. Ya. Kita mau fokus cari orang yang belum lahir baru, belum percaya Yesus sungguh-sungguh, ya Saudara, dia mesti dimenangkan sampai dia dibaptis. Nah, sekali lagi soal baptisan, ya ikutilah menurut cara Saudara sendiri-sendiri. Ya, kita di sini ya tidak membicarakan baptisan mana yang paling benar, silakan ya ikutin doktrin Saudara masing-masing. Ya, kemudian Saudara setelah itu apa? Ajar mereka. Ya, ajar mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan.
Ya, nah, perintah Tuhan itu apa, saudara? Perintah Tuhan itu mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah, ajarin dia mengasihi Allah. Kedua, saling mengasihi, ya, itu in, dan kemudian out. Nah, outnya apa? Amanat agung. Berarti suruh murid yang kita udah menangkan itu pergi lagi, baptis, ajar. Ajarin apa? Up, mengasihi Allah. In, saling mengasihi. Out, apa? Amanat agung. Berarti murid yang kita muridkan lagi, saudara, dia harus pergi lagi, baptis, ajar lagi. Berarti ini bersifat apa? Bersifat duplikasi, bersifat apa? Multiplikasi. Ya, makanya sampai menjadi satu komsel. Ya, nah, satu komsel ini jangan lupa, saudaraku, yang Tuhan mau bangun adalah unit komunitas kerajaan ini, ya, komsel kerajaan ini. Jadi komsel kerajaan ini, ya, kalau udah terbangun, ya, kira-kira 6 kompak, maka saudara, kompak-kompak ini baru diutus. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Ya, diutus, ya, untuk apa? Bermultiplikasi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini pola yang Tuhan Yesus pakai. Ya, nah, mari kita lihat, saudara. Setelah mereka 12 orang, next, mereka diutuskan berdua-berdua, kompaknya. Nah, menghasilkan berapa, saudara? Ya, 6 kompak. Kalau disuruh masing-masing merintis satu komsel, jadi berapa orang? 72 orang. Karena ada 6 kompak kan, kali 12. Nah, sekarang 12 dan 72, dua-duanya diutus juga. Ya, dua-duanya diutus, saudara. Ya, menghasilkan berapa? Ini 42 kompak. Ya, kalau kali 12 berapa? Next, kita lihat 504. Nah, inilah, saudara, 500 orang yang melihat Yesus sesudah dia bangkit. Ya, 72 itu muridnya 12. Ya, itu jelas sekali gereja ortodoks menjelaskan itu, saudara. 72 itu bukan hasil KKR-nya 12 Tuhan Yesus, bukan. Itu muridnya 12 murid. Ya, jadi 12, 72, 504. Nah, waktu 504 itu di hari Pentakosta, jumlah murid. Ya, nah, mereka begitu penuh Roh Kudus, langsung mereka taat sama pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul adalah mereka diutus untuk melakukan amanat agung. Maka mereka langsung taat. Mereka juga, saudaraku, pergi cari murid. Ya, nah, maka ada 252 kompak waktu itu diutus berdua-berdua, menghasilkan 3024 jiwa. Itulah jumlah gereja mula-mula. Saudara lihat angka-angka ini nggak kebetulan. Ya, berarti Yesus menggunakan pola berdua-dua, diutus berdua-dua. Nah, saudara pernah hitung nggak? Next, saya mau ajak saudara sedikit bermimpi. Nah, kita bermimpi, saudara. Coba, ya, kalau kita lihat, ya, kuasa multiplikasi itu dahsyat sekali, saudara. Ya, kita bandingkan 3 sistem, saudara. Sistem 2-3 orang, ini model Yesus, ya, dengan one on one, ya, dan penginjilan massal. Nah, kita lihat kalau Yesus tahun ke-3,5, dia dapat berapa, saudara? 3.000 orang, kan? Nah, kalau kita lanjut multiplikasi terus tiap tahun, ya, kita multiplikasi satu komsel, satu kompak, merintis satu komsel dalam setahun. Saudara tahu berapa dapatnya, saudara, kalau dilanjutkan sistem Yesus ini? Ya, tahun ke-4,5 dapat 18.000 lebih. Tahun ke-5,5 dapat 100.000 lebih. Tahun ke-6,5 dapat 653.000 lebih. Tahun ke-7,5 dapat 3,9 juta orang. Tahun ke-8,5, saudaraku, ya, 23 juta. Jakarta selesai tahun 8,5, saudaraku. 9,5, 104 juta lebih orang.
Tahun 10, nah ini saya tulis Brazil karena baru pulang dari Brazil. Indonesia selesai tahun ke-10 ya. Tahun saudaraku 10,5 ya, 848 juta orang. Tahun 11,5 saudaraku ya, 5 miliar orang. Dunia selesai. 11,5 tahun saudara. Ya walaupun ini ideal, tapi saya mau ajak saudara bermimpi. Lihat nggak dahsyatnya pola multiplikasi dari model 2-3 orang ini, saudara. Ini modelnya Yesus, ya. Nah ini dahsyat sekali, saudara, kalau dipraktekkan. Kalau one on one, satu orang muridin satu, didik orang itu setahun, suruh muridin lagi, ya 1 tahun, ya 1 tahun, muridkan 1 orang, ya menghasilkan 1 orang, ya one on one namanya, ya saudara. Ini 32 tahun baru selesai dunia, ya 32 tahun. Tapi kalau sistem yang Yesus 11,5 tahun. Kalau penginjilan massal, nah ini kalau 1 orang bisa nginjilin 1.000 orang dalam sehari, saudara, ya tahu nggak berapa tahun baru selesai, saudara? Lebih dari 10.000 tahun baru selesai dunia ini dimenangkan. Nah, karena itu saudara, kami ya punya visi ini, saudara. Melihat pola ini, next, kami punya visi namanya 1 kompak, merintis 1 komsel kerajaan dalam 1 tahun. Ya, 1, saudara. Ya, ini simple kan? Bisa dilakukan. 1 kompak. Ya, punya visi, ya merintis komsel kerajaan, ya dalam 1 tahun. Nah ini nggak terlalu sulit, saudaraku, bisa dicapai. Nah karena itu, saudara, hari ini kita mau mulai dengan kompak dulu. Nah saya akan bicara sedikit tentang kompak, tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan, saudara, ya seorang hamba Tuhan, ya Pak James dari Berau. Pak James ini, saudara, ya sudah mengikuti, saudara, pelatihan atau coaching ya dari Pak Budi Setiawan, kemudian dilanjutkan juga dengan dia ikut juga di tempatnya Pak Mardi, ya. Kemudian dia belajar, saudara. Tadinya Pak James ini belum bergereja sel sepenuhnya. Ya mungkin udah coba-coba tapi masih gagal. Nah, kemudian Pak James di coach, ya, dilatih, dan puji Tuhan setelah berapa tahun nanti Pak James cerita, ya. Nah, hasilnya luar biasa, gerejanya berubah, saudara. Nah, saya persilakan Pak James bisa bersaksi, Pak James, tentang ya apa manfaat ya menjadi gereja sel dan apa hasil-hasil yang didapatkan lewat coaching ini dan gerejanya seperti apa. Silakan Pak Jim. Ya, baik. Terima kasih Edi untuk kesempatan saya bisa bersaksi. Jadi saya bersyukur sekali atas pendampingan yang kami alami. Beberapa tahun itu saya sangat rindu sekali untuk transisi menjadi gereja sel, ya. Dan tahun 2016 saya menjadi gembala menggantikan gembala senior. Dan ini benar-benar transisi paradigma, kebiasaan, pola-pola yang lama itu ya tidak mudah. Nah, saya rindu sekali untuk membangun komsel-komsel. Nah, kami sudah membangunnya, tapi nampaknya nggak breakthrough gitu ya. Hidup segan mati tak mau, karena nggak punya pattern, nggak ada pendampingan gitu Bapak Ibu. Nah, karena nampaknya waktu itu komsel hanya sebagai program itu tadi, sebagai program gereja. Jadi malah jadi tambah padat waktu, karena ya ditambah 1 program lagi gitu ya, program komsel itu gitu ya. Jadi itu jadi, nah sampai akhir tahun 2018 saya bersyukur ya Tuhan pertemukan dengan Pak Budi Setiawan. Ya saya dan istri ketemuan, ngobrol,
Dan saya meminta ya untuk kami dimentor dari Abah Love ya, dalam hal ini Pak Budi, dan beliau bersedia datang ke Berau langsung akhir tahun 2018 itu ya. Beliau melihat, mengamati dan seterusnya. Lalu saya dan istri dimuridkan secara khusus. Ya, dilayani dan kami mengalami transformasi hati dan terus-menerus sampai hari ini. Ya, kami terus berusaha untuk memproses setiap hal untuk diubahkan. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Kami diarahkan untuk membangun komunitas dengan ring 1 itu. Ya, model tadi yang Pak Edi bilang, ya, membangun modelnya dulu dengan para pemimpin yang ada di gereja kami, menjadi komunitas inti lah gitu ya, induk gitu. Nah, itu berjalan beberapa bulan. Ya, ada sekitar 6 bapak gitu dengan saya, lalu 8 ibu dengan istri saya. Nah, kami mulai praktek saling itu. Dilakukan pertemuan rutin dan juga interaksi hubungan di luar pertemuan rutin itu. Nah, sampai pertengahan 2019, nah itu kami mulai mencoba membangun kelompok-kelompok kecil di MKMK, Mesbah Keluarga ya, atau Family Altar tadi itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini mulai membangun kelompok-kelompok kecil. Nah, itu memang tidak mudah karena kami juga masih masa transisi ya. Nah, itu mulai berjalan di 2019 sampai awal 2020. Nah, kami sudah mau di awal 2020 itu bulan Februari kami rencana untuk mulai masuk SPK ya, kelas pemuritan SPK karena kompak-kompak sudah mulai terbentuk. Tapi ya itu awal 2020 gagal karena pandemi ya. Jadi mentah semua yang direncanakan untuk 1 tahun itu nggak berjalan dari bulan Februari itu ya, SPK kami gagal, nggak bisa dilaksanakan. Nah, selama beberapa bulan tuh stuck dari Februari sampai pertengahan tahun. Nah, saya diajak Pak Budi untuk gabung di link Mesbah Pagi Pak Mardi ya di Abah Love Industri. Nah, selama beberapa bulan itu hanya bisa praktis, hanya ibadah online dan kelas-kelas pengajaran yang sesuai kebutuhan saja. Nah, ketika saya setelah beberapa bulan stuck itu, ikut Mesbah Pagi itu Koramdeo, saya ngalami lawatan Tuhan. Ya, saya ngalami lawatan Tuhan beberapa hari ikut. Lalu saya ngajak kembali ring 1 saya itu, Bapak Ibu, para pemimpin itu untuk join di Mesbah Pagi. Ya, mereka juga mengalami Tuhan, lalu kami mulai didampingi, terus diberi arahan-arahan, baik Pak Budi, Pak Edi, Pak Mardi ya. Nah, 2 minggu kemudian kami melaksanakannya sendiri di Berau. Nah, itu juga terjadi terobosan. Nah, disitulah kompak-kompak itu mulai bermunculan secara alami. Ya, dari Mesbah Pagi itu setiap pagi kita lakukan sampai hari ini secara konsisten. Orang-orang mulai mengalami Tuhan, lalu di follow up-nya di kompak, ya di kelompok sepakat di Hafruta itu. Nah, sehingga setelah kami berjalan seperti itu, kompak-kompak terbentuk, kita mulai memuridkan lebih intens lagi dengan SPK. Jadi awal 2021 kita adakan SPK angkatan pertama. Itu diikuti sekitar 100-an orang ya, berarti ada sekitar 30-an kompak. Ya, itu saya juga amazing ya, wah kok bisa seperti ini. Sebelumnya kita setengah mati membentuk kompak atau komsel ini nggak kebentuk-bentuk. Ya, tapi rupanya pandemi ini juga anugerah Tuhan, sehingga justru dalam pandemi ini malah bermunculan kompak-kompak. Nah, jadi kami selesaikan pemuritan angkatan pertama, lalu bulan Agustus kemarin kami buka lagi angkatan kedua, Bapak Ibu ya. Nah, saya pikir berkurang yang ikut, ternyata yang ikut lebih banyak, 120-an orang. Berarti itu hampir 40-an kompak, dan Pak Budi mendampingi kami ya. Dan sekaligus laporan ini kepada Pak Budi juga Pak Edi, kami sudah K2 ini, jadi Kamis depan itu sudah berakhir SPK angkatan kedua. Ya, puji Tuhan, saya sangat berterima kasih. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu sebelum dan sesudah ada komunitas ini, ya kita menjadikan ini inti dari gereja. Memang penambahan jumlah tentu belum signifikan karena kan hitungannya baru 2 tahun ini ya. Ya kami baru 2 tahunan ini ya. Fokusnya masih ke dalam jemaat agar semua jemaat itu mau join dalam kelompok-kelompok kecil ini.
Walaupun sudah ada juga yang menjangkau keluar dan sudah ada yang dan tahun ini saya membaptis Kedar Bapak Ibu ya, dan jiwa-jiwa yang baru lahir baru lewat kompak-kompak itu. Tetapi yang sangat terlihat adalah perubahan pertumbuhan iman, kedewasaan rohani. Jemaat yang bersedia masuk dalam komunitas ini dimuridkan dan mengalami yang pertama mereka mengalami transformasi hati. Banyak dosa-dosa yang bertahun-tahun tersembunyi sebagai orang Kristen itu dibereskan, terbuka. Hubungan suami istri itu dipulihkan. Ya pria-pria yang dingin, saya bilang pria-pria dingin ya, yang susah disentuh dan begitu kaku ngalami Tuhan. Ya anak-anak muda ngalami lawatan Roh Kudus. Ya mengaku dosa dipenuhi Roh Kudus. Ada kepahitan-kepahitan yang bertahun-tahun mengikat, itu Bapak Ibu hanya dalam hitungan jam ketika mereka mendapatkan pengajaran, pemuritan dan merespon itu pulih. Jadi yang saya lihat itu Bapak Ibu ya, ada banyak persoalan pastoral yang mentok bertahun-tahun, hanya dalam waktu singkat itu bisa beres. Gitu ya, ketika Yesus hadir di tengah-tengah 2-3 orang itu. Jadi memang benar-benar 2-3 orang berkumpul dalam namanya itu, Yesus hadir itu yang membereskan. Bukan karena gembalanya hadir, tapi karena Yesus yang hadir di sana. Bahkan yang mendoakan pun bukan saya sebagai gembalanya, mereka sendiri yang saling mendoakan dan orang-orang itu pulih gitu ya Bapak Ibu. Jadi alami transformasi hati itu benar-benar luar biasa. Hampir tiap hari ada kesaksian-kesaksian mereka dipulihkan. Yang kedua, mereka yang dialami adalah perubahannya, mereka mulai berfungsi sebagai tubuh Kristus. Ya, tidak lagi vakum. Jemaat mulai menyadari fungsi mereka dalam tubuh Kristus. Jemaat itu mulai yang terlibat dalam kelompok ini mulai melayani, saling mendoakan ya. Dengan pola 2, 3, 4 transformasi hati itu. Nah, karunia-karunia Roh Kudus mulai aktif. Mereka sudah mulai mengkaunseling satu dengan yang lain walaupun dalam keterbatasan ya. Bahkan mereka mulai mendoakan pelepasan, ya orang-orang yang terikat kuasa kegelapan. Itu didoakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda itu. Ya, mendoakan orang-orang sakit. Anak-anak muda itu melayani sesama mereka. Dan bahkan mereka sampai kagum sendiri gitu ya. Loh kok saya bisa ya numpangin tangan buat teman saya itu dipenuhi Roh Kudus. Ya mereka berdua tiga doakan orang kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah itu yang perubahan yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Tubuh Kristus itu mulai bergerak yang sebelumnya gembala sentris gitu ya, tapi ketika mereka dimuridkan mereka menjadi orang-orang yang bergerak. Bahkan kami buka sekarang kompak untuk anak ya, guru-guru sekolah minggu ikut di link kompaknya Pak Mardi beberapa waktu yang lalu belajar di sana, lalu mereka mulai buka kompak anak, tapi walaupun belum tiap hari ya. Tapi mereka, anak-anak ini kecil-kecil sudah saling mendoakan, berani ngelayani omaknya yang sakit, dinawarin doakan omaknya, gitu ya, kesaksian-kesaksian banyak anak kelas 1 SD, ini umur 6 tahun, 7 tahun tuh saling mendoakan. Ya, bahkan mereka dilatih puasa setiap minggu, disiplin rohani, lalu mereka sharing dan saling mendoakan di kompak anak-anak itu. Juga di sekolah, kami ada sekolah Bapak Ibu. Di sekolah juga kita coba bangun kompak-kompak ini, Hafruta ini. Ya, bahkan ada anak dari agama lain ngikut. Ya, dia renungkan firman setiap hari. Setelah 1-2 minggu terjadi perubahan. Ya, kelakuannya, perangannya ini anak sering bermasalah. Saya sering kali diserahin dia untuk dia disiplin gitu ya. Anak ini berubah. Perangainya berubah, nilainya jadi bagus. Orang tua yang senang sekali, padahal bukan Kristen. Nah jujur Bapak Ibu memang semua ini ada harga, ada pengorbanan. Kita sebagai gembala harus siap, bukannya tambah santai, tambah banyak kerja. Kerjanya apa? Yang memuridkan itu. Ya, ketika jemaat mulai bergerak, maka mulai banyak kebutuhan equipping. Ya, dia equipping cara mendoakan, equipping cara konseling praktis, pelepasan, equipping cara bangun hubungan. Nah, kita memberi contoh, mereka lihat, terus mereka ikut lakukan sampai mereka bisa dirilis. Nah, saya sangat bersyukur karena kami didampingi ya baik oleh Pak Budi, Pak Edi, Pak Mardi ya dari Abalov sehingga kami dapatkan impartasi tentang pola gereja mula-mula ini, gereja sel ini yang di dalamnya pemuritan. Ya seperti Kisah Rasul pasal 2 itu. Nah, saya berdoa kiranya kesaksian ini menjadi berkat bisa mendorong Bapak Ibu sekalian. Demikian Kak Edi, kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Wow, thank you Pak James. Luar biasa ya, tentu kita diberkati. Nah, saudara, nanti kita mau dengar kesaksian lagi, saudara. Tapi kita mau lanjut dulu
Ya, nah sekarang kita mau mulai, pokoknya gini saudara. Kalau Yesus mulai dari kompak, mari kita juga mulai dari kompak, ya. Jadi itu dulu saudara, kita mulai dengan kompak, ya. Nah, apa agenda dari kompak, ya? Nah, kita mau lihat agenda dari kompak, ya. Intinya sebenarnya up, in, out. Masih ingat, ya? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Nah, perintah Tuhan itu saudara adalah up, ya, mengasihi Allah, ya. Bagaimana caranya saudara kita mengasihi Allah, ya? Kita mau mengenal Dia, ya. Kita mau apa saudara, beribadah, ya, kepada Dia. Nah, itulah ibadah sejati saudara, ya. Tiap hari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, kenapa tubuh kita, saudara? Ya, karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya, tubuh kita adalah milik Kristus. Tubuh kita harus dipersembahkan tiap hari, saudara. Itu tiap hari. Karena kata ibadah sejati, kata ibadah lateria, itu adalah kata yang sama yang digunakan, saudaraku, oleh imam-imam orang Israel, waktu tiap hari mereka mempersembahkan 2 kali persembahan harian, pagi dan sore, ya. Jadi saudara, Paulus bilang sekarang kita tidak mempersembahkan persembahan yang mati lagi, ya, tapi persembahan yang hidup, yaitu diri kita jadi persembahan, saudara. Ya, kita persembahkan. Nah, ini dilakukannya nggak sendirian, saudara. Ya, karena Roma 12 ayat 1 kalau saudara baca sampai ayat 8 itu adalah untuk tubuh Kristus, kumpul sama-sama melakukan ibadah sejati, mempersembahkan tubuh-tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup. Satu, bukan banyak. Satu persembahan yang hidup, itulah tubuh Kristus. Tubuh-tubuh kita dikumpulkan, kita persembahkan nama Tuhan. Ya, berarti saudara, ibadah sejati itu bukan sendirian, itu di dalam komunitas. Memang sendirian harus terlibat, tapi konteksnya sama-sama, ya. Nah, jadi saudara, kompak agendanya apa? Yaitu dia gaya hidup, saudara. Jadi tiap hari kompak praktekkan ibadah sejati, kumpul, ya, pagi-pagi misalnya saudara jam 5 sampai jam 6, 1 jam aja. Lakukan ibadah sejati, ya, yaitu kita sama-sama persembahkan tubuh, ya, saudara. Kemudian, wah seru banget itu kalau kita lakukan. Nah, pakai apa, saudara? Pakai teknologi aja, ya, nggak usah kumpul beneran, ya. Kita langsung pakai Zoom, pakai WA group, ya, tiap pagi, saudara, 1 jam aja kita melakukan ibadah sejati. Nah, kalau saudara belum ngerti gimana ibadah sejati, ya, pergilah, ikutilah mesbah-mesbah doa pagi kami. Nanti saudara mengerti, oh kayak gitu ibadah sejati. Karena itu adalah tempat equipping, ya, pelatihan supaya tiap kompak ngerti bagaimana mempraktekkan ibadah sejati. Nah, kalau kompak tiap hari kumpul, saudara, 1 jam aja beribadah pagi, wih, itu dahsyat sekali, saudara. Ya, nah, kedua, ya, kompak itu agendanya adalah saling menggembalakan dan saling mengajar. Nah, ini nanti saudara bisa lihat di Ibrani 10, 24 sampai 25. Inilah gereja mula-mula agendanya. Kalau kumpul mereka saling memperduli, ya, saling memperhatikan. Itu artinya saling care satu dengan yang lain. Itu saling menggembalakan. Kedua, mereka saling menasehati. Nah, kata menasehati itu parakaleo, saudara, ya, itu berkaitan sama apa, saudara? Parakletos, ya, berkaitan sama apa, saudara? Bernubuat, ya, mengajar itu bisa artinya bernubuat, ya, tapi bisa juga artinya saling menasehati. Saling menasehati itu artinya bernubuat, atau artinya saling menginstruksi, saling memberi instruksi, atau saling mengajar. Jadi kalau dikumpulkan, ya, dua ini artinya apa, saudara? Saling
menasihati itu artinya saling mengajar secara profetik. Ya, itu artinya secara profetik. Jadi pengajarannya saling mengajar tapi diurapi oleh Roh Kudus, Saudara, sehingga mendatangkan pencerahan. Nah, ini yang kita praktekkan, saudaraku, di kompak. Ya, kalau kumpul ngapain? Tiap hari kita beribadah sejati sama-sama. Tiap hari kita saling menggembalakan dan saling mengajar. Nah, nanti kita akan lihat selanjutnya pengembangannya. Ya, ini yang simple dulu. Ya, kemudian jangan lupa fokusnya kita mesti taat sama amanat agung. Out, pergi, baptis orang, dan ngajar orang. Artinya kompak kita mesti bermultiplikasi. Jangan stay satu aja. Mesti ada out-nya. Bermultiplikasi, saudara. Nah, sekarang saya akan sharing dan mengajarkan bagaimana kita saling mengajar dan menggembalakan dulu. Ya. Nah, ibadah sejati kita nggak praktek. Nanti saudara praktek di kompak saudara. Tapi kita mau lihat bagaimana kita saling menggembalakan dan saling mengajar. Ya, next kita lihat, saudara. Nah, kita menggunakan ya pola yang namanya skor, oke? Skor. Nah, ini caranya. Jadi nanti kalau saudara merenungkan firman pagi-pagi pakai skor. Karena ini dari Alkitab, oke? Nah, waktu saudara saling membangun nanti di kompak pakai skor. Nah, saya mulai kirim saat teduh saya di WA kita, ya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana kita merenungkan firman dengan sistem skor. Ya, nah ini sistem yang sangat efektif. Skor ini bisa dipakai untuk merenungkan firman, untuk sharing di kompak, untuk apalagi saudara, coaching. Saudara kalau mau tolong orang supaya dia mencapai sasarannya pakai skor ini. Ya, nah, bagaimana caranya? Ini dari Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajar apa? Mengajar untuk hidup dalam kebenaran. Nanti saudara baca konteksnya. Nah, ini S-nya, sasarannya. Ya, sasarannya firman Tuhan mengajar orang hidup dalam kebenaran. Ya, itu dia. Nah, kedua, nggak cukup ya, tapi untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kondisi dia yang sekarang, saudara. Ya, dia kondisinya seperti apa? Ya, dia masih belum mencapai kebenaran itu. Jadi kesalahan-kesalahan apa yang dia lakukan? Ya, sehingga dia nggak hidup dalam kebenaran itu. Ya, terus tapi bukan untuk itu aja, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini membawa dia menjadi pelaku kebenaran. Ya, nah, caranya gimana? Dia harus memperbaiki diri, memperbaiki kelakuannya. Nah, itu opsi untuk mencapai sasarannya, saudara. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, setelah tahu opsinya, dia mesti tahu hal-hal apa yang dia mesti dilatih, mesti dididik. Nah, ini rencananya. Dia mesti bikin rencana. Dalam hal apa saya perlu dididik. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, bukan hanya itu, tapi dia perlu tahu equipping apa yang dia perlukan. Equipping apa? Diperlengkapi dalam hal apa? Nah, next kita lihat. Jadi, saudara, kami menggunakan next. Ya, kalau saat teduh ini yang kami gunakan, skor namanya. Ya, jadi kalau merenungkan firman dan juga saling membangun, pertama saudara ya baca ayat itu berulang-ulang, kemudian dapat kebenaran apa? Nah, itu S-nya, itu sasarannya. Kebenaran apa yang Anda dapat dari pembacaan Alkitab ini? Nah, catat kebenaran apa. Nah, sekarang kita langsung praktek ya, saudara ya. Nah, coba temukan kebenaran apa yang saudara dapat lewat sesi hari ini, saudara. Coba catat kebenaran apa yang paling tweng gitu, saudara. Ya, coba cerita, saudara. Tulis ya, saudara. Sekarang kita langsung praktek. Kebenaran apa yang saudara dapat
lewat sesi ini. Ya misalnya, wow, ternyata Komsel itu atau komunitas sel itu gaya hidup ya, bukan program, bukan acara. Oh, ternyata Komsel itu gereja ya. Ya, selama ini kita pikir itu cuma program, kegiatan. Ya, atau apa? Ya, yang saudara dapat, Yesus ternyata memulai gereja dengan kompak, satu kompak. Nah, boleh nggak saudara tulis 3 poin aja, saudara dapat apa dari kebenaran yang saudara dengar hari ini, ya, yang saya sharingkan dalam seminar ini. 3 poin aja, boleh? Yang yang paling penting, tulis dulu ya. Ini pribadi dulu. Kebenaran apa? 3 poin aja, jangan terlalu banyak. Oke? Nah, setelah itu, kalau saudara saat teduh setelah dapat kebenaran apa, kemudian saudara pasti akan tahu teguran apa yang Tuhan ya lakukan untuk saudara, Tuhan berikan. Ya, jadi teguran itu gini, saudara. Apa yang kita belum praktek dari kebenaran itu, nah itu teguran buat kita. Ya, kadang-kadang Tuhan langsung nyatakan di dalam kita baca ini aja, ya, tegurannya langsung, kamu belum praktek. Misalnya, ya, kamu belum hidup dalam komunitas, teguran Tuhan, ya, makanya, ya, kamu nggak seperti gereja mula-mula, nggak hidup dalam komunitas, ya, kita semua mesti hidup dalam komunitas kan, misalnya, ya, rasul-rasul aja hidup dalam komunitas. Kalau kita pemimpin nggak hidup dalam komunitas, kita nggak bisa jadi gereja sel, saudara, nggak bisa, ya. Nah, kita harus duluan contoh ya, hidupi dulu komunitas itu ya, di kompak misalnya ya, itu tegurannya. Apa tegurannya? Saudara catat ya, beberapa teguran hari ini buat saudara. Nah, kemudian setelah saudara dapat teguran, baru perbaikan apa yang saudara mesti lakukan ya, supaya saudara mencapai kebenaran tadi itu. Apa perbaikannya yang kita mesti lakukan ya? Perbaikannya misalnya, saya perlu memperbaiki ya cara bergereja di gereja kami ya, misalnya saya mesti memperbaiki ya saudara yang saudara dapat hari ini ya, perbaikan apa. Nah, itu opsi. Nah, kemudian bikin rencana, saudara, jangan hanya ngambang saya mau perbaiki ini, tapi rencananya apa, mesti real. Ya, rencananya ya, misalnya saya mau kapan mulainya ya, mulai apa ya, bagaimana praktikalnya. Nah, itu rencana, saudara. Jadi mesti ada rencana. Nah, kalau saudara mau lihat nanti, baca saat teduh saya, nah nanti saudara dapat, saya sengaja kirim jadi model buat saudara nanti kalau renungin firman tiap hari seperti itu, saudara ya. Nah, jadi kita biasakan tiap hari kita renungin firman, saudara. Bangun manusia roh kita, ya. Kalau Pak Lukas bilang tuh manusia roh kita perlu dibangun lewat firman, saudara ya. Lewat kita merenungkan firman, ya, merenungkan ya saudaraku, firman Tuhan, kebenaran itu. Nah, kemudian kalau kita ketemu di kompak, saudara. Nah, biasakan awalnya sharing dulu saat teduh. Saudara ya, jadi saudara beri nanti saat teduh seminggu misalnya, saudara ya, kasih ayat-ayatnya, suruh renungkan. Nah, pakai ini, kebenaran apa, teguran apa, perbaikan apa, rencana apa. Nah, nanti kalau ketemu di kompak ya, sharing saudara, tiap hari saudara dapat saat teduh apa ya, dapat saat teduh apa. Nah, kita cerita ini. Nah, sekarang kita mau praktek ya, saudara ya. Tadi saudara udah renungkan kebenaran apa yang saudara dapat lewat session ini, 3 apa yang Tuhan tegur ya. Terus saudara mau melakukan perbaikan apa ya setelah dengar session ini. Oke? Nah, terus ada rencana nggak? Kalau bisa keburu waktunya sampai rencana. Kalau enggak, ya sampai perbaikan aja dulu. Oke, nah sekarang gini saudara, ya cara sharingnya jangan
4 pertanyaan ini langsung satu orang diborong habis. Jangan, itu nggak seru. Jadi kebenaran dulu, ya 3 orang atau 4 orang maksimum sharing, habis itu teguran. Baru 3-4 orang sharing, baru perbaikan. 3-4 orang sharing ya. Jadi jangan diborong satu orang langsung, itu nggak seru. Satu-satu sharingnya. Oke, baik saudara. Nah, saat ini kita akan masuk breakout room. Ya, kita langsung praktek skor, saudara ya. Masuk breakout room, saudara akan dibagi 3-4 orang. Nah, kecuali nanti saudara-saudara ya, para coach ya, dan kemudian termasuk Pak Budiman dan semua saudara yang lain yang bukan kelompok hamba Tuhan yang mau dimentor, kita kumpul di main room. Karena saya ingin sampaikan sesuatu program ke depannya. Oke, baik. Nah, silakan Pak Mardi diatur untuk kita masuk ke dalam sharing ya. Jadi pilih satu orang jadi fasilitator ya. Oke, Bapak ini dapat kebenaran apa lewat session ini? Ya, terus teguran apa? Nah, nanti satu-satu ya, kebenaran dulu 3 orang sharing, 4 orang sharing, teguran dulu ya, kemudian baru perbaikan ya. Oke, silakan Pak Mardi. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi Bapak Ibu Saudara, segera kita akan menggunakan waktu 15 menit saja. Sekali lagi, 15 menit berikutnya adalah kita akan melanjutkan di dalam breakout room di mana sudah dibagi. Bapak Ibu tinggal klik join saja, langsung akan pindah room. Silakan Pak Edi, ini sudah sisa semua para host dan co-host saja. Ya, oke. Ya. Ini ada Pak siapa? Recordingnya mungkin bisa di stop dulu atau dipindahkan di dalam breakout room. Tentunya. Belum selesai Pak. Lagi asik. Lagi asik ya, belum selesai ya. Nanti kita lanjut lagi Pak, ini satu awal yang baik. Jadi kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang lebih menarik lagi. Nah, tentunya sesi tanya jawab ini akan sangat amat menarik apabila setiap kita sudah mempraktekkan di dalam breakout room. Namun sebelum itu, kita rindu juga ada kenang-kenangan. Untuk itu saya undang semuanya para partisipan pada malam hari ini, bolehkah kita buka video semua untuk kita capture, kita kenang-kenangan, kita foto-foto bersama. Ya, mau sisir dulu boleh. Ya, mau make-up dulu, saya kasih waktu sedikit. Silakan, saya minta tim screen bisa bantu. Yang sekarang sudah buka semua ya. Tinggal Pak Liston Siagian kami undang dengan hormat. Apakah memungkinkan untuk buka? Terima kasih. Pak Fredrik Eldad, apakah memungkinkan Pak Fredrik Eldad untuk bisa buka kamera? Jadi kita bisa foto bersama. Silakan kita panggilkan Pak Fredrik Eldad untuk bisa buka video. Oke, supaya mukanya jelas jangan jauh-jauh dari kamera ya. Mungkin bisa dekatkan dikit ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Tim screen saya minta tolong bantu untuk kita boleh difoto bersama. Silakan tim screen memberikan aba-aba. Banyak cucu-cucu no mention di sini. Oke, 1, 2, 3, smile. Lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, sekarang kita satu lagi yang terakhir fotonya kita pakai yes ya. Kita kepalkan tangan ya. Yes. Nah, silakan semuanya sudah kepalkan tangan. Ya, saya masih mau lihat kepalan tangannya. Wow. Luar biasa. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian ya Pak Edi ya. Habis dengarkan kesaksian kita akan lanjut langsung dengan tanya jawab. Silakan waktu tempat kita persilakan Pak Sam. Saya ceritakan dulu sebentar. Baik. Ya, jadi saudara, saya mau kompak di komsel kami ya, bersaksi ya, dia juga udah mementor kompak lain yang juga udah multi terus. Nah, mereka bersaksi tentang pentingnya kompak dan komsel ya. Juga komsel sebelum ada kompak dengan ada kompak apa bedanya ya komsel. Nah, apa yang terjadi di kompak-kompak yang mereka bangun ya. Nah, kita mau dengar. Silakan Pak Loki, ini adalah anggota kompak di komsel saya ya, dia mementor Pak Samuel
Nah, nanti Pak Samuel juga cerita kompak-kompaknya setelah di mentor seperti apa ya terjadinya. Silakan Pak Loki. Ya, terima kasih Kak Edi, Shalom, teman-teman, Bapak Ibu semua, teman-teman Alfa. Terima kasih buat kesempatan di mana saya boleh menyampaikan kesaksian saya tentang Komsel dan Kompak. Sebetulnya saya nih dimuridin Kak Edi, kalau Pak Edi nggak sabar-sabar, dan saya murid yang paling, kalau orang Jakarta bilang paling bolot ya. Nah, nama saya Loki, saya lahir di keluarga Kristen, jadi saya Kristen dari begitu lahir saya udah Kristen. Papa mama saya pemimpin gereja, terus papa saya itu hafal Alkitab, banyak ayat-ayat Alkitab, dan dari kecil saya dikasih kertas kecil, suruh saya hafalin firman Tuhan. Setiap saya berangkat sekolah, taruh di kantong saya, sampai di jalanan saya buang. Jadi sampai saya SMA, saya cuman kenal satu ayat, Yohanes 3 ayat 16, yang lain saya nggak tahu. Ya, jadi saya ini terus akhirnya gabung di Komsel Kak Edi. Saya dimuridin Kak Edi puluhan tahun, dan sampai umur segini saya hanya memenangkan 5 jiwa. Coba luar biasa nggak teman-teman? Ini saya terus terang sebetulnya kan malu ya. Umur 60 lebih, anak Tuhan memenangkan hanya 5 jiwa. Jadi tahun pas pandemi itu tahun 2021, saya bergabung di Komsel, yang Komsel Gaya Lama. Artinya Komsel Gaya Lama itu di Komsel itu kita sulit ya memenangkan jiwa, artinya sulit dapat jiwa baru, dan Komselnya tetap begitu-begitu aja dan kurang bergairah. Lama-lama bisa MPP itu Komsel kami ya. Tapi tahun 2021 pas pandemi itu saya diajak berkomsel lewat Zoom. Nah, ketika Kak Edi ajak saya komsel lewat Zoom, saya mulai dibagi-bagi dalam kompak. Ya. Jadi pas pandemi itu, yang tadinya kami one on one, kami digabung menjadi, dipecah-pecah menjadi mikrosel kompak. Artinya 2-3 orang berkumpul. Ya, ketika 2-3 orang berkumpul, kami diajarin bagaimana bergaya hidup saling. Bagaimana kita harus up, in, dan out. Tadi kan kita udah bahas tentang up, in, dan out. Nah, karena saya murid paling bolot, up, in-nya saya banyak persoalan. Saya pribadi yang punya persoalan banyak, artinya dengan pasangan ya belum beres, artinya saya jujur ngomong, saya kebaktian tuh sendirian, istri saya percaya Yesus tapi belum belum semangatnya belum sama ya. Jadi ketika saya up in-nya keluarga belum beres, tapi saya tahu bahwa visi misi kompak itu adalah out. Jadi kompak adalah alat Tuhan, penjala jiwa. Sehingga sekalipun saya belum beres, saya orang yang selalu merasa bahwa saya susah ngomong, saya ngerti bahwa saya harus menjangkau jiwa, dan kompak kami berdoa. Akhirnya Tuhan kirim jiwa-jiwa, kirim orang damai masuk ke dalam kompak kami, dan kompak kami selalu menyampaikan SPK. Saya pengikut Kristus ya. Jadi kita ulang-ulang SPK itu, akhirnya kompak kami kebanjiran jiwa, saudara. Kebanjiran jiwa kita dalam waktu yang singkat, kami berkompak dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dengan teman-teman orang damai, 5 orang yang berbeda orangnya ya. Jadi kita selang-seling terus setiap hari. Akhirnya saya punya teman nih, singkat kata, kompak saya punya teman lagi, Bro Sam, yang ada di sini juga, sehingga dari 25 jiwa itu kita gabungin sama kompaknya Bro Sam, dan kita terus belajar SPK, dan selebihnya kami berhasil, kompak kami belum dalam setahun sudah berhasil membentuk satu komunitas kerajaan yang baru. Artinya kompak kami sudah terdiri dari 6 kompak, sehingga kita bisa bikin komsel yang baru. Dan dari komsel yang baru ini kita sedang bertumbuh terus supaya kita bisa melakukan multiplikasi kompak. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan teman saya Bro Sam mungkin
dia lebih luar biasa lagi. Ya, mari kita panggil Bro Sam deh. Silakan Bro Sam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehormatan bagi saya untuk bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan yang dikerjakan dalam hidup saya, di kompak kami khususnya komunitas kami. Jadi kami saya juga dipulihkan di dalam Misbah Doa Pagi ya, Misbah Doa Pagi Pak Mardi, dan terus kemudian kami masuk dalam satu komunitas, terus dalam satu kompak, terus kami dimentor oleh Pak Logi, dan kami akhirnya bertumbuh dari 6 orang, sekarang yang aktif sekitar 25 orang, 30 orang yang setiap hari bersekutu, jam 6, jam 8, ada lagi sekarang tambah lagi yang jam 10, ya, jam 10 malam waktu Indonesia Barat, kami bersekutu. Dan ini orang-orangnya dari Medan sampai ke Papua. Nah, kami waktu pertama berkomunitas juga waktu itu masih membahasnya masalah pribadi terus. Kami membahas renungan, tapi impact-nya hanya terus persoalan pribadi, karena kami semua yang berkompak kebetulan kami semua punya masalah. Ada yang masalah kesehatan, ada masalah keuangan, masalah pernikahan. Semuanya nggak ada yang masuk ke kompak kami itu dengan yang sempurna, yang nggak ada masalah gitu. Semuanya masalahnya berat-berat semua. Dan akhirnya sampai kami dalam mengikuti pengajaran dari Kak Edi, dicelikkan mata kami bahwa kompak ini kami nggak bisa terus-terusan seperti ini. Nanti lama-lama akan bosan. Karena mulai ada beberapa orang yang mundur karena ikut karena kompak kami setiap hari, bosan mungkin ikut terus. Jadi kami akhirnya ambil satu action, bagaimana kalau kita mengadakan SPK. Nah, SPK akhirnya pertama kita coba dengan cara yang hanya cuma setel video terus bahas bentar selesai, besoknya langsung sesi berikutnya gitu. Ternyata kok nggak dapat apa-apa ya, orangnya kok nggak ada pemulihan, nggak ada breakthrough gitu. Akhirnya kita dirubah. Kami bikin kompak, SPK-nya itu baik kompak, baik kelompok-kelompok kecil. Pokoknya setiap jiwa baru itu kita layani oleh 3 orang, 4 orang bikin SPK. Dan setiap SPK-nya itu benar-benar sampai dia ngalamin, bukan sekedar kejar tayang. Benar-benar sama sampai setiap sesi itu mengalami Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi. Akhirnya waktu SPK seperti itu, orang yang baru kenal Yesus itu bisa langsung ada yang pelepasan, ada yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus, bahwa dia sudah dosanya diampuni dan diselamatkan itu secara personal. Itu benar-benar ngalamin personal touching dari Tuhan. Dan itu kami praktekkan, dan terus kami mulai membentuk tim inti, juga memulai membangun suatu budaya baru. Kami tanamkan visi Tuhan yang seperti Kak Edi sampaikan, bahwa kami harus melakukan amanat agung. Akhirnya kami dengungkan, ya kompak ini nggak boleh cuma mikirin diri sendiri. Ayo kita mulai mikirin jiwa-jiwa. Nah, saya gimana? Saya masih ada sakit, penyakit, saya masih, ini masalah saya belum beres. Justru kamu waktu masalah sakit itu kamu berani melayani, dan kamu bisa berkata bahwa kamu sudah sembuh. Itu kesaksian yang luar biasa. Banyak orang akan dipuaskan, bahkan banyak orang akan dikuatkan. Dan benar-benar Bapak Ibu, bahwa saat ada di antara kami yang sakitnya 21 tahun diabetes, ginjalnya sudah bocor, kakinya sudah kebas, dan jantungnya itu sudah empot-empotan gitu ya. Dia bersaksi, dia mengatakan bahwa matiku itu, dia berkata mati bagiku itu adalah kemenangan. Dan itu usaha saya sudah sembuh, saya rindu, dan dia begitu antusias pagi sampai malam itu melayani jiwa. Banyak, itu terjadi benar-benar banyak orang dicelikkan gitu. Ada lagi anak muda yang dari 6 bulan, umur 6 bulan udah transfusi darah, sampai sekarang umur 26 tahun harus transfusi darah. Dan saat ketemu kami saat itu juga kami katakan, kamu itu dipakai Tuhan, kamu itu beruntung, kamu itu bisa jadi berkat. Itu dia langsung berubah cara pandangnya.
kami terus berusaha sekarang merupakan mindset pribadi, style pribadi. Dan efeknya begitu luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa kami semua udah 60% lah daripada anggota Kompak ini punya hati untuk melayani jiwa-jiwa. Kami begitu bergairah, Kompak kami ini setiap hari selain merenungkan firman Tuhan, kami bisa setiap hari pasti ada kesaksian. Tadi aku melayani ini, ada ini loh, ada kemenangan di sini, di sini. Sampai sekarang kami sudah melakukan bahwa kami diminta di mentor, diajar untuk penjangkauan. Sudah 2 minggu ini kami diajar untuk menjangkau jiwa-jiwa dari kaum seberang. Nah, kami sedang belajar. Kami sedang ambil 1 sesi setiap minggu itu belajar untuk menjangkau jiwa-jiwa dari kaum Kedar karena kami mulai butuh untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Dan pertumbuhannya sangat luar biasa. Setiap minggu itu kami kedatangan jiwa baru itu sekitar 2-3 orang. Dan itu pasti kita layani dengan ini dan biasanya mereka pasti tertanam karena melihat gaya hidup Kristus yang di dalam komunitas kami, bahwa kami menyalakan persembahan tubuh, kami bisa menyatakan pesan Tuhan, kami bisa berworship bersama, dan kami juga begitu selalu menyatakan misi Tuhan. Jadi kami punya visi kalau di tahun 2022 kita sudah canangkan setiap kita akan punya Kompak di tempat kota kami masing-masing dan bisa membangun 1 komsel di tahun 2022. Itu misi kami. Jadi bahkan pekerjaan-pekerjaan besar dilakukan. Kami setiap pagi itu setiap tim inti kami ada 10 orang itu kami berdoa sepakat untuk berdoa untuk VIP list dan itu luar biasa. Jawaban Tuhan atas doa-doa kami itu orang-orang yang kanker disembuhkan, orang yang yang stroke bisa mulai berbicara, orang yang stres itu benar-benar saya bisa melihat karya Tuhan terjadi gitu. Tanda-tanda heran itu terjadi di tengah-tengah kami saat kami taat melakukan perintah Tuhan. Itu mungkin itu yang kami bisa sharingkan. Terima kasih Kak Edi, Pak Loki atas kesempatannya. Thank you, Boleh saya tambah Samuel. Thank you, Pak Loki, untuk impartasinya, kesaksiannya luar biasa. Baik, nah saudara, kita masih ada mungkin 10 menit ya untuk bisa tanya jawab. Pak Mardi mungkin mau difasilitasi. Saya hanya bisa kira-kira 10 menit ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu 10 menit sisa kita akan menggunakan dengan maksimal dan efektif. Kita mempersilakan Bapak Ibu peserta yang sudah ikut bersama dengan kita, silakan buka mic untuk menanyakan. Silakan Pak Liston Siagian yang sudah buka mic. Silakan Pak Liston. Oh, ya. Sorry, sebentar Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Liston Siagian? Ini Pak Mardi, selamat malam Pak Mardi, selamat malam semuanya. Ini saya dari gereja GSJ Kelapa Gading Pak. Kita ada komsel, tapi seperti tadi yang Bapak bilang tadi ada beberapa komsel juga seperti komsel saya ini MPP mati segan hidup nggak bisa. Tapi gimana caranya kita sudah bikin doa bersama. Kita ganti dengan doa aja, kita selang-selingi dengan doa, terus nanti minggu depannya dengan renungan firman. Tapi sampai saat ini, ya bisa dibilang nggak ada breakthrough-nya, nggak ada terobosannya gitu Pak. Apa kami bisa minta bantuan nanti suatu saat saya itu PKS-nya pemimpinnya siapa Pak? Pemimpin selnya siapa? Pemimpinnya sih dari staf pastoral juga. Oh bukan Bapak ya. Kebetulan saya ikut yang tapi saya kan bukan ya. Ya, baik. Jadi gini. Nah, Bapak mesti melatih pemimpin sel ini dia menghidupi dulu kompak ya. Nah, nanti saya akan sharing ya PowerPoint yang terakhir apa tugas kita setelah kita kembali ke sini. Ya, jadi kita mesti praktek kompak dulu. Jadi Bapak dulu praktek kompak. Nah, jangan pusing dulu dengan komsel yang tidak terlalu jalan ini.
ya. Nanti kalau Bapak udah praktek kompak, nah kompak ini dipraktekannya ya dengan orang-orang yang justru PKS-nya itu, pemimpin selnya itu, nah diajak dengan Bapak praktek kompak. Ya, jadi dia nangkep, dia sendiri dulu hidup dalam kompak. Nah, nanti pelan-pelan dia akan menularkan kompak-kompak ke dalam komsel ini. Ya, itu nggak bisa cepat, Pak ya. Itu perlu ya paling tidak ya setahun nanti baru komselnya bisa jadi. Ya, nah kita lihat. Jadi gini, saudara. Nah, tolong ini dicatat. Ini tugas kita. Kalau saudara mau mau terus minta di mentor, saudara. Nah, ini tugas ini saya berharap kita bisa lakukan. Ya, jadi nanti pulang kita tugasnya ya 3 bulan ke depan membentuk kompak atau komsel model. Ya, 3 bulan ke depan kita akan membentuk kompak atau komsel model kayak Tuhan Yesus ya. Nah, dimulai dari mana? Dari gembala dan pemimpin yang haus. Jadi saudara sebagai gembala ya dan istri, jadi kalau istri udah siap itu terbaik ya. Jadi gembala pilih ya siapa pemimpin-pemimpin saudara yang haus, yang mau. Ya, saudara bisa tahu, wah ini haus ini orang ini. Ya, dia mau. Ya. Nah, ajak dia ikut kompak ya Bapak Ibu. Jadi suami dengan suami, istri dengan istri ya. Jadi suaminya misalnya Bapak dengan maksimum 4 ya, jangan lebih dari 4. Jadi misalnya Bapak pilih 3 pemimpin ya yang potensial ya, pemimpin yang haus, yang mau. Tapi kalau yang nggak mau jangan dulu. Yang haus, yang mau, pilih 3 orang ya. Nah, Bapak mimpin kompak ini. Nah, bagaimana caranya? Hidupi dulu kompak. Jadi bulan ini fokus kita hidup dengan kompak. Ya, caranya gimana? Nah, caranya masih ingat tadi saudara ya, tiap hari kita praktek ibadah sejati, yaitu up-nya. Ya, jadi ajak mereka misalnya yuk kita doa pagi yuk jam 5 sampai jam 6. Tiap hari saudara ya, ajak mereka doa. Ya, nah gimana caranya kalau Bapak Ibu masih bingung nanti ikut ya di Koramdeo di mesbah doa pagi kami dikasih contoh gimana sih mempersembahkan tubuh ya, bagaimana kita sama-sama berdoa pagi, tapi bukan doa biasa ini mempersembahkan tubuh. Ya, ada teaching saya, pengajaran saya. Nanti Mardi bisa memperlengkapi kalau diperlukan tentang ibadah sejati. Ya, nah itu kita praktekin. Ya, jadi praktekin sama-sama dengan kompak kita. Ya, lalu setelah ibadah sejati langsung sharing aja. Ya, sharing ya apa itu saudara? Ya, sharing yang tadi itu ya, dapat apa? Pakai sistem skor. Ya, kamu dapat apa pagi ini? Renungannya dapat apa? Saling sharing. Misalnya cukup 15 menit saudara sharingnya. Ya. Nah, lakukan itu tiap hari dulu. Jadi mungkin 1 sampai 1,5 jam ya kita lakukan tiap pagi dengan orang-orang yang saudara yang kita pilih itu. Itulah kompak, saudara. Jadi kompak itu tiap hari. Bisa nggak? Bisa. Nggak masalah. Karena kita pakai teknologi. Kita nggak harus ketemu tiap hari, kan? Tapi kita pakai teknologi. Nah, seminggu sekali nanti kalau udah mereda COVID-19, nah kita ketemu boleh, ketemu muka ya, kalau udah aman. Tapi cuman seminggu sekali ketemu. Tiap hari kita ketemunya doa pagi sama-sama, lalu sharing. Ya, 15 menit aja sharingnya. Nggak apa-apa, saudara. Nah, terus bangun itu gaya hidupnya dulu. Nah, sebulan ini itu dulu deh. Ya, setiap bapak-bapak coba buat 1 kompak aja. Ya, istri juga 1 kompak aja. Nah, sama-sama dengan istri, suami istri, kecuali istri belum siap ya. Nah, kita bisa minta wanita lain, siapa yang memang kalau dia orang berpengaruh, dia juga mulai 1 kompak.
Jadi ada kompak wanita, ya sama-sama mulainya 2 kompak. Kompak pria, kompak wanita. Nah, tiap pagi doa pagi sama-sama, ya pakai praktek persembahkan tubuh. Kemudian sharing, pakai sharing 15 menit aja, ya sharing apa yang didapat pakai sistem skor tadi itu ya. Sharing saat teduh dulu, ya. Nah, lakukan ini selama 1 bulan, saudara. Nah, nanti bulan kedua saya akan beritahu bagaimana kita memultiplikasi ya kompak-kompak kita kepada orang-orang lain yang juga haus, ya yang ingin ya bangun kompak, saudara. Nah, kita nanti mentor mereka, ya. Jadi bulan ini fokus ke 1 kompak aja, bangun 1 kompak, yaitu bapak ya dan istri bangun 1 kompak. Ingat, jangan lebih dari 4 orang ya. Nah, mulai dulu. Ini perlu model. Kalau kita nggak pernah ngalamin kompak, nah nanti kita ke bawah nggak akan terjadi itu. Itu teori melulu. Karena kompak itu tidak bisa dibentuk massal, tidak bisa. Dia itu mesti ditularkan. Mesti apa? Saudara dihidupi dulu, kemudian nanti dimulti ke bawah. Ya, nah itu yang Yesus lakukan. Ya, jadi Yesus nggak kejar banyak dulu. 1 kompak dia mulai. Kemudian jadi 3 kompak, kemudian baru jadi 6 kompak, jadi 1 komsel ya. Nah, jadi Bapak Ibu nangkep ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak soal tugas ini ya, karena saya hanya bisa sampai 4 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya soal tugas bulan ini ya. Ya, Bangun silakan Pak Jeffrey Andreas Siahaan yang sudah membuka mic, apa yang mau ditanyakan? Silakan Pak Jeffrey. Ya, saya mau tanyakan Pak Edi, apakah ada tema-tema firman Tuhan akan kebutuhan renungan-renungan? Misalnya kalau kebutuhan tentang mungkin pekerjaan kan, atau mungkin kebutuhan soal ekonomi atau kesehatan, apakah ada tema-tema yang bisa nanti jadi bahan renungan? Jadi kayak bahan untuk kita untuk tadi skor itu. Ya, dan oke. itu, terima kasih. Kalau misalnya kalian sudah ada program kalian, jalanin program kalian saat teduhnya ya, kalau udah ada. Kalau belum, silakan manfaatkan. Kami mempunyai saat teduh yang bisa dimanfaatkan. Ya, jadi manfaatkan aja. Jadi ikutin renungannya. Nanti Mardi bisa sampaikan aksesnya ya Pak Mardi. Entah itu mau pakai yang di KTC juga ada ya. Nah, di kami di industri Abalov Industri juga ada. Bisa diakses ya Pak Mardi ya, nanti bisa ya, disampaikan. Baik Pak Edi. Ya. Betul ya Pak Budi, bisa diakses nggak saat teduhnya Pak Budi? Bisa. Atau nanti saya kirim di grup juga bisa. Ya. Setiap minggu itu bahannya kita juga sebar dengan di broadcast, tapi bisa juga di Instagram kami juga tiap hari ada. Per tema Pak, maksudnya per tema-tema, maksudnya ya, tema tematik, kebutuhan, maksudnya karena ada pergumulan setiap orang kan, jadi itu bisa mereka menemukan sendiri jawabannya dari firman, jadi bukan kita ngajarin lagi gitu, mereka menemukan kebenaran dan yang harus ditaati, yang harus dirubah. Makasih Pak. Ya, jadi coba lihat dulu Bapak kalau suka silakan, entah yang dari industri atau dari yang KTC ya. Kalau itu tidak menjawab kebutuhan, ya Bapak desain sendiri aja lebih baik. Ngerti ya? Kan cuman ayatnya. Ayatnya diberi, nah nanti skornya itu kan udah standar. Ya, skornya itu udah standar, nggak masalah. Ayatnya yang penting tentuin sendiri ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu soal komsel, kompak model ya. Ya, silakan kita 1 pertanyaan terakhir. Kalau ada yang ingin bertanya, kami mempersilahkan untuk nyalakan mic dan video. Kita akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita memberi kesempatan. Kalau nggak ada, saya terakhir. Shalom Pak Edi. Ya, shalom. Herbert. Ya, tadi nggak boleh lebih dari 4. Misalnya kalau suami istri berarti suami istri juga dengan kompak. Ya, gini Pak. Suami dengan suami, istri. Kalau istri kita siap ya, kalau dia udah siap,
dia juga pegang grup Pak juga. Jadi kalau kita pasangan kan, kita kan ajak pasangan pemimpin kita. Nah, suaminya dengan bapak, istrinya dengan istri bapak. Gitu ya. Jadi langsung mulai dengan double suami istri. Jadi nanti ada induknya. Wanitanya juga udah mulai kompak, prianya juga mulai. Jadi nanti lebih lebih bagus turun ke bawahnya. Ya. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak Edi. Jadi 2 grup ya, suami istri. Buka dulu. Ya, dan jalanin sama-sama aja. Jadi ketemu ya bersama-sama di pagi hari, misalnya doa sama-sama. Nah, habis doa praktek apa itu namanya tadi ibadah sejati. Kemudian bagi grup perempuan sama perempuan sharingnya yang 15 sampai 20 menit itu ya masing-masing sharing di bagi grup kan bisa ya gitu. Oke, Pak Mardi. Saya makasih Pak Edi. Kembali. Baik, kita akan segera tutup. Saya minta sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, nanti Pak Edi kita akan undang untuk supaya setiap hari boleh sharekan skornya Pak Edi secara pribadi. Jadi kita bisa ngintip ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan khawatir, nanti kita bisa ngintip perenungan dari Pak Edi Leo. Nanti mungkin juga Pak Budi dan Pak Gunawan juga bisa men-sharekan juga. Jadi kita bisa belajar banyak dari perenungan pribadi mereka ya. Nah, jadi kita bersyukur ada mentor-mentor yang akan berbagi hidup dengan kita. Nah, juga nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti diajukan di dalam grup kita. Jadi grup kita ini sangat terbuka untuk pembelajaran. Silakan disampaikan, kita akan belajar bersama-sama dan akan langsung dijawab oleh Pak Edi langsung atau mentor lainnya. Nah, di sini kita akan mengingatkan kembali bahwa kita akan ketemu sebulan sekali. Pertemuan berikutnya akan kita lakukan tanggal 7 Desember 2021. Jamnya tetap jam 17.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selanjutnya saya minta Pak Budi Setiawan untuk boleh tutup doa penutup buat hari ini. Silakan Pak Budi. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh minta hati-Mu ya Tuhan bagi tubuh Kristus. Hati atas Tuhan jiwa-jiwa. Engkau ingin Tuhan setiap mereka boleh dimuridkan dan memuridkan. Mereka boleh hidup di dalam komunitas yang sepakat. Mereka boleh sungguh-sungguh mengalami terobosan, mengalami transformasi, mengalami pemulihan dan pertumbuhan rohani. Sehingga mereka juga Tuhan menuai jiwa-jiwa. Mereka bersaksi, mereka sungguh mengasihi Engkau dan jiwa-jiwa. Inilah jadi kegerakan bersama di zaman akhir ini. Sehingga kami tidak hanya sibuk dalam Tuhan ruang lingkup Tuhan tembok gereja. Tapi kami keluar Tuhan menjangkau jiwa tanpa batas bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Inilah kegerakan-Mu Tuhan, kami serahkan Roh Kudus memimpin kami semua di dalam nama Yesus. Kami bongkar juga segala kirbat yang lama yang menghalangi kami untuk menangkap hati-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi komunitas ini Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Edi, Pak Budi, Pak Gunawan, dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless semua. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi Leo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardi. Terima kasih. Salam rahayu semuanya. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih Pak Mardi, terima kasih Pak Budi Setiawan sudah puluhan tahun kita Izin live ya. Izin live ya. Izin live, mari Tuhan berkati. Saya tulang.